Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah: pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Kebanyakan para ulama mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Tatkala hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini. Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
وقال النعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه رواه البخاري. Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum 2 orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata, فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه مسلم. tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم. jadi apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا رواه البخاري ومسلم. makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir kemudian langsung mengikuti gerakan imam. Allahu Akbar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي. setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha rawahu Muslim.